Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Kali ini kita akan membahas beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini, teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe juga di channel ini, dan anggaplah sebagai hiburan semata saja tentunya. Baik, untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah Real Madrid stop belanja. Pemain Xabi Alonso harus puas dengan skuad sebelumnya, teman-teman. Itu pembahasan kita untuk hari ini ya, teman-temanku semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga di channel ini jika pembahasan ini menarik, teman-teman. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga ya, tentunya usai pembuka ya, tentunya adalah usai pembuka jeda transfer yang sangat penuh ya, tentunya pada agresivitas Real Madrid tiba-tiba menginjak rem darurat. Klub yang sempat memimpin bursa dengan akuisisi tentunya strategi seperti Dean Huijsen dan Trent Alexander-Arnold, yaitu kini memilih menghentikan belanja pemain tentunya. Yaitu adalah padahal atmosfer di internal klub mengidentifikasi bahwa sebuah kebutuhan yang masih belum sepenuhnya terpenuhi, baik itu dari lini depan dan sektor gelandang dipandang masih belum memerlukan tambahan tenaga, teman-teman. Baik itu dari terutama ya setelah nomor punggung 9 ditinggalkan oleh Kylian Mbappe, namun berdasarkan laporan dari beberapa berita olahraga bahwa yaitu manajemen Madrid telah memutuskan untuk mengakhiri aktivitas transfer lebih dini. Baik itu fokus kini beralih ke persiapan pramusim dan adaptasi pemain baru dan sistem Xabi Alonso tentunya. Baik itu dari keputusan ini tidak sesuai harapan tentunya. Xabi Alonso sebaiknya ya kini dipercaya baik itu dari mengemudikan skuad utama, sejatinya menginginkan tambahan satu gelandang dengan karakteristik mirip dirinya serasa bermain, teman-teman ya. Baik itu yang diharapkan dapat melengkapi sebuah keseimbangan taktik dan skema dan di tengah yang ia bangun. Sayangnya sebuah keputusan ditinggal direksi tidak searah dengan keinginan baik itu dari Florentino Perez dan jajaran pertinggi klub memilih untuk tidak menambah pemain baru kecuali ada penjualan besar, dan hingga kini belum akan terjadi, teman-teman. Hal tersebut membuat tantangan tersendiri bagi Alonso sebagai pelatih baru, yaitu dengan ekspektasi tinggi, yaitu ia harus mengelola tim yang ada dan meramu kombinasi terbaik untuk bersaing di semua ajang tentunya. Yaitu tidak adanya Alonso harus memaksimalkan materi dari skuad dengan tertutupnya pintu transfer. Kini semua sorotan tertuju pada bagian Alonso untuk mengoptimalkan skuad yang ada. Tanpa tambahan gelandang atau bek tengah seperti yang sempat dibutuhkan, baik itu dari fleksibilitas taktik akan menjadi kunci tentunya, teman-teman. Baik itu dari Real Madrid yaitu yakni skuad ini cukup kompetitif ya, tentunya lebih dengan kehadiran beberapa pemain muda berbakat dan bintang berpengalaman, namun tanpa pemain baru ya tentunya margin kekalahan menjadi lebih sempit di tempat jadwal pada musim depan. Baik itu dari bursa transfer memang ya masih terbuka beberapa pekan ke depannya, tapi Madrid tampaknya sudah mengambil sikap tegas. Semua berada di tangan Alonso untuk membuktikan bahwa ia mampu tentunya membawa Los Blancos bersaing tanpa senjata, baik itu dari tambahan yang ia minta, teman-teman. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya ya, teman-temanku semuanya. Jangan lupa ya tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan kita menarik, teman-teman. Baik, untuk pembahasan yang berikutnya yaitu adalah Modric ya bebarkan misi rahasia AC Milan ya tentunya, yaitu Rossoneri, teman-teman ya. Yaitu adalah Rossoneri ya, tentunya harus disertakan Real Madrid lagi, teman-teman ya. Dari beberapa berita olahraga yang beredar juga bahwa kepindahan Luka Modric ke AC Milan bukan sekedar langkah penutup karir untuk pemain veteran ya, meskipun Metro Tengah asal Kroasia itu hadir dengan visi besar
untuk merestorasi kejayaan klub yang pernah mendominasi panggung Eropa tersebut. Yaitu dalam sesi wawancara, yaitu terkini Modric menegaskan bahwa sebuah kedatangannya bukan hanya untuk mencari zona nyaman di penghujung karir, ya tentunya sebaiknya ia datang dengan tekad yang kuat dan meraih sebuah kemenangan dan mengangkat trofi bersama Rossoneri, teman-teman. Dan yang berikutnya adalah kualifikasi Liga Champions menjadi target minimum yang ditetapkan Modric untuk AC Milan. Namun menurutnya dalam sebuah intuisi dengan sejarah gemilang seperti pemain tersebut tidak boleh merasa lebih puas dan sebuah dalam pencapaian terstandar tersebut. Meskipun tengah menginjak usia 39 tahun, Modric menunjukkan sebuah kejayaan penuh untuk menghadapi tantangan di Serie A, bahkan menyatakan sebuah kompetensi Italia kini telah di level tertinggi, teman-teman. Baik itu dari dirinya sendiri harus memberikan kontribusi yang maksimal seperti yang pernah dilakukan klub sebelumnya juga. Baik itu dari ambisi Modric bangkit lagi di AC Milan, visi utama Modric bersama AC Milan sangat jelas mengembalikan posisi klub di ke-elit sepak bola Eropa tentunya. Baik, untuk yang berikutnya adalah sebuah kualifikasi Liga Champions adalah target minim namun intuisi sebesar itu seharusnya memburu trofi tentunya. Dan kami tidak dapat merasa puas dengan musim yang biasa-biasa saja, tegas dengan penuh sebuah keyakinan, yaitu adalah pengalaman 13 tahun bersama Real Madrid menjadi modal yang sangat berharga dan ia membandingkan sebuah strategi tinggi dengan tantangan baru di Milan, teman-teman. Dan saya menghabiskan tentunya dalam sebuah dekade dalam klub terbesar dunia tersebut dan kini bergabung dengan klub yang dulu pernah berlevel yang sama tentunya. Milan wajib kembali ke posisi tersebut, ungkapnya. Yaitu Modric telah menegaskan bahwa kesiapannya untuk mengorbankan segala upaya demi merehabilitas ambisi tersebut. Baik itu dari sebuah kehadiran yang di ruang ganti tersebut tentunya adalah sebuah kontribusi di lapangan yang ditetapkan dalam mendorong tim untuk berkembang tapi konsisten di tingkat elit, teman-teman. Dan untuk yang berikutnya adalah Serie A dan sebuah kemenangan pada masa kecil tentunya. Yaitu pada pandangan Modric terhadap Serie A sangat positif dengan menyatakan sebuah kompetensi Italia telah pulih menjadi liga yang sangat menarik dan ia memberikan sebuah apresiasi yang sangat tinggi terhadap sebuah aspek taktik dan ketat dan identitas, yaitu persaingan antara klub, teman-teman. Dan untuk yang berikutnya adalah sebuah tambahan dengan banyaknya rekan senegaranya yang kini berkarir di Italia, baik itu dari sebuah kompetensi yang sudah pulih ke level semesta, tentunya Papa Modric tentunya adalah sebuah karakteristik Serie A yang dinilai sangat sesuai dengan pemain yang berpengalaman seperti dirinya yang mengandalkan visi pemain dan kontrol tempo tersebut. Yaitu lebih dari aspek profesional, Modric memiliki koneksi emosional yang mendalam dengan Italia, yaitu sejak masa kanak-kanak dan masa kecilnya yang saya habiskan untuk menyaksikan sepak bola Italia. Dan Milan adalah tim kesayangannya. Tentunya adalah idolanya adalah beberapa pemain yang pernah berseragam di sini juga. Jadi koleksi dengan warna itu sudah menjalin secara lama dan kenangannya dengan nostalgia, teman-teman. Dan siap ulang tentunya cerita sukses Ibrahimovic pada usia 39 tahun tidak menjadi hambatan bagi Modric yaitu untuk memulai babak baru pada karirnya, dan ia bahkan terinspirasi oleh kisah sukses Ibrahimovic yang kembali ke Milan di usia 40 dan berhasil membawa klub meraih Scudetto tentunya. Yaitu semoga pencapaian serupa dapat terwujud akan sangat membahagiakan jika saya bisa merasakan sebuah pengalaman tersebut, ujar Modric dengan antusiasme tertinggi, teman-teman. Dan meskipun proses perpindahan dengan Madrid yaitu berjalan emosional dan Modric tidak ragu lagi ketika ditawarkan tiba-tiba, dan ia langsung memandang sebagai peluang emas dalam menghindari karir dengan tantangan bermakna yang baru, teman-teman. Dan yang berikutnya juga adalah bekal, yaitu adalah pengalaman yang luas juga, teman-teman. Dan adalah sebuah motivasi yang
yang membara pada Modric yakini berdiri sejajar dengan legenda yang pernah mengangkat trofi di Liga Champions bersama Milan dan Madrid. Kini saatnya bagi sang maestro menjadi untuk menoleh sejarah baru di San Siro, teman-teman. Dan kita masuk ke dalam pembahasan untuk hari ini juga adalah dalam segmen hiburan kita untuk hari ini, yaitu adalah mantan bintang Real Madrid Lucas Van Dijk ya diprediksi segera gabung ke Espanyol. Apakah benar rumor tersebut? Itu pada periode panas ini menandai bahwa momen krusial dalam perjalanan karir Lucas Van Dijk, yaitu usai mengabadikan dirinya bertahun-tahun untuk di Real Madrid. Pemain tersebut resmi berpindah dengan klub sebagai agen bebas tentunya. Pada saat ini memperoleh kelolosan total untuk menemukan hal tersebut tentunya adalah sebuah keputusan setelah Modric memilih tidak melanjutkan kontraknya, teman-teman. Meskipun performa ini masih kurang stabil, baik dari Van Dijk sendiri telah mendapatkan penghormatan yang layak dari klub yang telah membela selama lebih dari 10 tahun, teman-teman. Di usia 34 tahun tersebut, sang pemain masih berkeinginan untuk berkompetensi lah tentunya di pada level puncak, teman-teman. Ya karena ada alasan tersebut ya, sebagai klub yang mulai membuat peluang untuk menyambut potensi dan jam terbang sang pemain dari multifungsi, teman-teman. Baik itu dari Espanyol juga jadi tujuan utama tentunya adalah Lucas Van Dijk tentunya, yaitu Espanyol muncul sebagai salah satu opsi paling kuat. Klub yang pernah diperkuat dari Van Dijk tentunya adalah sekitar 10 tahun silam berdasarkan laporan dari beberapa informasi dari Espanyol juga, kini berada di garis terdepan dan meraih tanda tangan sang pemain, teman-temanku semuanya. Baik itu dari perundian antara kedua klub, yaitu dikabarkan telah berlangsung lancar dan menunjukkan perkembangan yang sangat mengembirakan. Apabila tidak terdapat ya kendala yang signifikan, Lucas akan kembali menjalin jersey atau memakai jersey tim asal Catalunya tersebut, teman-teman, Catalonia, itu dalam waktu tak lama lagi ya tentunya. Yaitu adalah untuk Espanyol juga memandang sebuah kedatangan dari Van Dijk yaitu sebagai injeksi pengaman yang sangat berharga di tengah cerita klub untuk memperkuat kedalaman roster, figur, dan beberapa yang dianggap mampu menjadi panutan di ruang ganti, teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini. Dan semuanya ini adalah merupakan sebuah hiburan semata ya, teman-teman. Dan jika pembahasan ini menarik, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini, teman-teman. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.